Hari ini Indonesia itu sedang menghadapi krisis yang banyak. Banjir di mana-mana, kemiskinan itu masih merajalela, dan pun juga akhir-akhir ini banyak pejabat yang nggak tahu diri, dan ketidaktahuan diri pejabat itu jadi fenomena yang biasa di negara kita. Semua bencana, semua kenestapaan, dan semua kesengsaraan yang kita rasakan itu muncul karena satu hal. Karena satu krisis yang sedari awal itu gagal ditanggulangi oleh pemerintah dan pejabat kita. Dan krisis itu bernama krisis intelektual. Yang ditonjolkan adalah kebohongan. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Letak jabatannya, ganti yang lain. Di tengah bangsa yang sedang mengalami krisis intelektual, kebijakan dibikin dengan ngawur itu biasa. Ada kritik, dibalas pidana itu adalah sebuah kewajaran. Dan begitulah Indonesia, dan di hari ini para intelektual itu nggak punya ruang untuk membuat negara ini itu menjadi lebih baik. Saya tahu kok kalau ada pejabat yang mendengarkan saya ngomong ini, mereka akan bilang kalau, wah jangan dengarkan anak itu tuh ngawur. Jangan dengarkan, Indonesia itu nggak krisis intelektual, pejabat-pejabat kita ini S3 semua loh. Dan mereka itu bakal bilang kayak gini, semua kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu berkonsultasi dengan ahli, melibatkan para pakar dan ilmu pengetahuan. Tapi gini Pak, nyatanya kalau pejabat kalian itu beneran pinter, kenapa kemiskinan itu masih banyak? Kenapa kesengsaraan itu masih merajalela? Dan kenapa banjir itu masih ada? Kenapa masalah krusial kayak pangan atau kesehatan itu juga masih banyak? Apa fungsinya orang pinter kalau nggak ngasih solusi? Kalau gagal menangani masalah, masih layakkah ya orang-orang yang katanya pakar itu dibilang sebagai orang pinter? Dan itu adalah argumen saya. Dan memang pada faktanya hari ini Indonesia itu sedang krisis intelektual. Dan itu bukan salah rakyatnya, tapi salahnya pemerintah yang gak menghargai proses berpikir dalam bernegara. Saya LVW, dan ini adalah bentuk antipati saya terhadap negara yang tidak menghargai para intelektual di dalamnya. Hari ini Indonesia itu sedang dilanda dengan bencana bertubi-tubi, dan gejala alam yang terjadi akhir-akhir ini itu sebenarnya bukan bencana. Tidak ada yang namanya bencana alam. Semua gejala alam yang meninggalkan korban adalah bencana politik. Gejala alam itu bukan bencana. Gejala alam yang merugikan itu disebut bencana karena kegagalan manusia dalam menanggulangi gejala alam tersebut. Itu statement saya. Dan kok bisa saya bikin statement yang kayak gini? Ya, ini ya perlu dicatat ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Bencana itu nggak pernah netral. Kata bencana sendiri itu juga nggak netral. Alam itu memang sudah menyediakan ancaman, entah itu hujan deras, gempa, virus, atau yang absurd dan fiktif kayak serangan zombie sekalipun lah ya. Semua hal kayak gini tuh bisa berpotensi terjadi kapan saja. Tapi Pak, jumlah korban, skala kerusakan, dan lamanya penderitaan masyarakat itu selalu ditentukan oleh keputusan manusia. Dan keputusan itu bersifat politis. Dan politik itu dikuasai oleh pemerintahan. Jadi gunung ini boleh lah meletus, tapi berapa korban jiwa dari letusan gunung itu tergantung dari tata kota, seberapa tanggap evakuasinya pemerintah, dan seberapa baik pemerintah dalam menanggulangi bencana maupun mengantisipasi hal tersebut. Contoh lain itu gempa. Gempa itu memang gak terhindarkan apalagi di wilayah tektonik. Tapi kita semua tahu Pak, bangunan runtuh itu pasti karena buruknya konstruksi yang gak sesuai SOP wilayah rentan gempa. Jepang itu bisa beradaptasi dengan itu. Eropa bisa, dan banyak negara berhasil bertahan dan bahkan maju di wilayah rentan gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Oke, selanjutnya virus. Virus ini memang mematikan ya, tapi mana yang lebih mematikan? Virus atau pemerintahan yang menelantarkan gizi rakyatnya, mengabaikan fasilitas kesehatan, dan membuat rakyat itu mudah terpapar penyakit karena kelaparan? Mana yang lebih bahaya? Dan satu lagi ya teman-teman ya, yang paling dekat di Sumatera dan di Aceh. Di poin ini kita harus sepakat kalau banjir itu bukan bencana alam, tapi bencana politik. Banjir itu bisa terjadi karena deforestisasi itu dianggap enteng. Nambang katanya nggak berbahaya, pun juga infrastruktur itu nggak disiapkan dengan baik untuk melawan gejala alam tersebut. Dan sebenarnya sebelum banjir itu terjadi, sudah banyak Pak intelektual yang mengingatkan kepada pemerintahan. Tapi saya yakin pasti dientai sama para penguasa. Itu baru satu sektor bencana yang memang dari alam. Belum bencana lainnya kayak bencana sosial, kayak kemiskinan, konflik sosial, dan masalah kesehatan di sekitar kita. Dan
Masih kita lihat Pak, banyak itu Pak masalah-masalah kayak gitu. Belum lagi bencana politik kayak maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Bencana itu banyak dan semuanya terjadi karena inkompetensi dari penguasa dalam mengantisipasi bencana-bencana tersebut. Dan di poin ini, di hari ini pemerintah kita itu memang gak kompeten dalam hal paling mendasar, yaitu mendengar, memahami, dan bertindak berdasarkan intelektualitas. Indonesia itu memang gak kekurangan orang ahli, tapi kita kekurangan intelektual. Seorang ahli itu adalah orang yang menguasai satu bidang secara teknis. Tapi intelektual ini adalah orang yang memakai pengetahuan untuk menjaga akal sehat publik, berani mengoreksi kekuasaan dan setia pada kebenaran. Dan seringkali ya kebenaran itu memang gak menguntungkan dan gak menyenangkan penguasa. Jadi ya teman-teman, ahli itu gak mesti intelektual, tapi intelektual itu udah pasti ahli. Jadi pemerintah hari ini tuh kalau saya lihat tuh kok dikelilingi oleh orang-orang yang S3 biar kelihatan keren. Tapi pada faktanya yang mereka cari itu bukan nalar S3-nya. Yang mereka cari itu cuma legitimasi agar mereka itu kelihatan pinter di depan publik. Ujungnya ya keputusan politik itu akhirnya diambil bukan lewat proses intelektual yang memadai, tapi mana yang nguntungin kekuasaan dan mana yang gak menguntungkan. Intinya di Indonesia orang itu boleh jadi pinter ketika mereka nurut. Dan seberapapun pinter dirimu, kalau kamu mengkritik akan dipandang terlalu pintar. Kata kayak Pak Prabowo, dan kemungkinan besar kamu gak jadi apa-apa. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah gak jadi apa-apa. Tapi ya pada akhirnya saya gak kaget kalau bencana-bencana di sekitar kita itu terjadi. Karena ketika kekuasaan kita itu anti terhadap kecerdasan dan intelektualitas, ya maka jangan harap yang berkuasa itu orang yang kompeten dan orang yang cerdas. Dan seperti kata orang-orang bijak di luar sana ya, inkompetensi itu memang jauh lebih berbahaya daripada pisau yang paling tajam sekalipun. Korban inkompetensi itu ada jutaan tiap tahunnya. Dan inkompetensi pejabat publik itu adalah momok paling menakutkan bagi rakyat-rakyat seperti kita. Dan anehnya, inkompetensi itu dipelihara di negara kita. Untuk bertahan hidup di Indonesia, ilmu yang berguna itu bukan ilmu critical thinking, bukan juga ilmu analytical thinking, apalagi ilmu-ilmu kelas kakap kayak epistemological thinking atau tetek bengeknya. Bukan, gak kayak gitu. Kalian gak akan bisa survive dengan ilmu kayak gitu. 3 ilmu yang berguna di Indonesia adalah 1. Ngeyel walaupun salah, kalian harus bisa. 2. Ilmu cari muka dan jilat kaki bos. Kalau gak bisa kalian gak akan hidup. Dan yang ketiga, ilmu mencari orang dalam. Kalau gagal ya siap gak jadi apa-apa. Di Indonesia orang pintar itu malah gak jadi apa-apa, pasti gagal. Dan 3 ilmu dasar yang saya sebutkan tadi itu bisa membuat kita berkuasa dan bahkan mungkin suatu hari bisa membuat kita jadi pejabat publik sekalipun. Betapapun tololnya kita dalam berlogika, orang-orang gak akan peduli. Kebodohan adalah bagian integral dari masyarakat kita. Itu statement satir sarkas saya. Dan siapa yang membuat rakyat bodoh dan kenapa membuat rakyat itu tetap bodoh? Sederhananya, saya akan langsung jawab. Penguasa membuat kita tetap bodoh dan itu karena orang bodoh itu gampang dikuasai. Rakyat dipaksa tetap bodoh agar mereka yang berkuasa itu tetap berkuasa. Di Indonesia, kebodohan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Sekolah dan pendidikan itu memang ada, tapi ya nyatanya kebodohan itu masih merajalela. Di Indonesia ya, orang bodoh itu bisa dibilang pinter ketika nurut dengan penguasa. Tapi jika mereka nggak nurut, seorang yang sangat intelektual sekalipun itu akan mendapatkan stigma bertubi-tubi. Dikatain sok pinter lah, tukang rusuh lah, ganggu harmoni sosial lah, tukang kritik, gak ada solusi lah. Dan paling apesnya ya orang-orang kayak gitu bisa masuk penjara. Contoh nyatanya, ya kita tahulah bagaimana banyak jurnalis, aktivis, akademisi maupun konten kreator yang dipersekusi karena sempat mengkritik negara. Jumlahnya pun gak 1-2 dan mereka yang ditangkapi ini kebanyakan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran. Yang memang kebenaran itu seringkali gak menyenangkan para penguasa. Tapi berapa banyak Pak orang bodoh yang masih dibiarkan berkeliaran dan dibiarkan membodohi masyarakat. Ada ratusan ribu di TikTok, ada banyak di kursi jabatan dan berkeliaran dengan tenang sambil menyesatkan dan merugikan banyak orang. Mereka ini semua dibiarkan karena gak mengganggu kekuasaan. Udah karena itu. Intinya di Indonesia itu jangan jadi pinter, tetaplah bodoh dan nurut. Kalau pinter nanti kalian akan dibilang ngerusuh. Kebodohan di Indonesia itu dibudayakan. Kalaupun nggak dibudayakan ya, maka setidaknya kebodohan itu dibiarkan dan nggak dientaskan.
Oke, sekarang waktunya ngomong data. Menurut data PISA yang diterbitkan oleh OECD, kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia itu selalu berada di kelompok bawah. Indonesia itu selalu di peringkat 10 terbawah, kalau nggak 15, itu dari negara yang disurvei. Dan sistem pendidikan tetap seperti ini. Direvisi berapa kali pun hasilnya masih sama. Dan itu fakta bahwa kalau sistem kita itu gagal mendidik ataupun memintarkan para siswa. Dan tebak, apa gelar dari menteri pendidikannya? Pasti sarjana tumpuk-tumpuk dan juga mungkin doktor. Tapi apa fungsinya Pak gelar itu kalau faktanya krisis literasi di Indonesia itu masih ada? Guna nggak sih ilmunya? Jenengan S2, S3 tapi kok pada nyatanya sistem yang Anda bikin nggak membuat orang-orang ini pinter? Masyarakat nggak pinter-pinter? Ya jawaban saya secara sinis pasti ya karena disengaja lah. Masa orang S2, S3 itu nggak bisa bikin sistem pendidikan yang bagus? Ya masa nggak bisa sih? Kalau nggak bisa ya berarti saya harus tanya dong, ijazahnya asli nggak? Nah, fenomena ini yang saya sebut sebagai fenomena perpetual stupidity. Perpetual stupidity ini istilah ketika kebodohan itu diwariskan untuk menciptakan kebodohan lainnya. Orang dibiarkan bodoh agar mengajari orang lain tentang kebodohannya dan untuk menciptakan kebodohan yang berulang terus-terusan. Tujuannya ya, kalau konteksnya Indonesia, ya jelas ya, biar gampang dikuasai lah ya. Jadi memang faktanya masyarakat kita itu bukan bodoh dengan sendirinya, tapi dibodohkan oleh kekuasaan. Yang saya masih belum bisa temukan simpul siapa kuasanya, dan saya belum bisa jelaskan detailnya dulu bagaimana pendidikan itu membodohkan, karena ya bakal yeping lewama dan bisa jadi video sendiri. Oke, untuk selanjutnya waktunya kita menelanjangi cara ngelesnya pemerintah. Pemerintah itu sering sekali ngeklaim kalau kebijakan yang mereka bikin itu berbasis ilmu pengetahuan, dirumuskan oleh para pakar dan ahli, kayak gitulah ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, pemerintah itu akan bilang kalau mereka itu udah dikelilingi para ahli, ada ekonom lah, ada sosiolog lah, ahli pendidikan lah, ada ahli ini itu dan tetek bengeknya. Tapi entah kenapa ya Pak ya, para ahli itu selalu gagal untuk memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Ahli konstruksi atau arsitek yang menjabat di pemerintahan pun hari ini gagal memberikan masukan ke pemerintah agar Indonesia itu jauh dan selamat dari bencana. Data BNPB ini menunjukkan bencana berulang di wilayah yang sama. Banjir, longsor, tata ruang bermasalah. Kita punya ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli lingkungan. Tapi entah kenapa bencana masih terjadi di sekitar tempat-tempat yang sama. Ahli sosial politik yang sekarang menjabat di pemerintahan pun masih gagal untuk mengedukasi masyarakat dan membuat budaya demokrasi Indonesia itu jadi lebih produktif. Pun juga ahli pendidikan pun sama, nggak bisa mengentaskan krisis literasi di Indonesia seperti yang saya bilang tadi. Dan juga ahli ekonomi, ini yang paling aneh, ahli ekonomi masih juga gagal membuat kebijakan yang bisa membuat kemiskinan itu berkurang drastis di Indonesia. Dan menurut data resmi Badan Pusat Statistik, kemiskinan itu memang turun secara persentase, tapi jumlah penduduk rentan miskin tetap besar dan mudah jatuh kembali hanya karena guncangan kecil. Misal kayak pandemi dulu, kenaikan harga BBM atau bahan pokok ataupun PHK, orang-orang bisa gampang miskin. Dan angka kemiskinan turun pun karena standar kemiskinannya sendiri yang diturunkan. Sekarang kalau pengeluaran di atas 20.000 sehari, itu kaya. Kalian bisa jadi miskin kalau kalian itu mengeluarkan 19.000 sehari. Ini apa? Dan ya gini, ahli-ahli ekonomi itu kan sudah merancang kebijakan bertahun-tahun. Dan kebijakan ini sudah berlaku puluhan tahun. Tapi entah kenapa kemiskinan kita itu selalu turun drastisnya itu cuma di kertas. Ahli ekonomi pun juga sering bilang kalau pertumbuhan PDB Indonesia itu bagus, ekonomi itu membaik. Tapi faktanya ketimpangan regional, dominannya pekerjaan sektor informal, dan produktivitas itu masih rendah. Itu kan artinya para ahli yang ada di lingkaran kekuasaan ini itu cuma berhasil membuat grafiknya itu naik di kertas, tapi gagal membuat hidup rakyat itu berubah signifikan. PDB-nya naik, tapi tangga saya masih gak bisa makan, minta beras. Jadi pertanyaan saya sampai detik ini tuh ya masih valid. Jika keahlian itu tidak menghasilkan solusi dan gak ada impactnya, apakah orang-orang itu masih pantas untuk disebut sebagai ahli? Nggak usah muluk-muluk ngomong intelektual dulu. Apakah pantas dibilang sebagai ahli?
Oke, dari tadi saya yeping tentang pemerintahan, tentang ahli, tentang apapun itulah, tapi belum ngomong soal apa sih intelektual itu. Dalam kamus saya, seorang intelektual adalah seorang manusia yang punya kemampuan berpikir yang memadai dan menggunakan kemampuan berpikir mereka itu untuk mencari solusi atas kesusahan dirinya dan kesusahan orang lain. Dan orang-orang seperti itu jarang sekali saya temukan di negara ini, terutama pada pejabat publik. Orang itu boleh pinter Pak, tapi belum tentu dia intelektual. Orang itu boleh ahli atas sesuatu, tapi apakah dia menghadirkan solusi atas masalah orang lain? Ya belum tentu. Jadi pintar itu belum tentu menjadi intelektual. Menjadi intelektual itu berarti berani berpikir atas masalah di dunia sekitarnya. Menjadi intelektual itu juga berani mengkritik dan memberi solusi, dan yang pasti tidak berusaha untuk membodohi orang lain secara sadar. Dan itu tidak saya temukan di pemerintahan dan penguasa kita. Maka dari itu ya, solusi dari krisis intelektual kita hari ini itu adalah ya kita sendiri. Kitalah yang harus keluar dari zona-zona kebodohan. Kita harus keluar dari wilayah tolol yang tidak bisa membedakan mana fiksi dan mana fakta. Kita juga harus keluar dari zona pikir normal yang mana sekarang menjadi normal itu adalah menjadi bodoh seperti kebanyakan orang. Dan tentunya semua itu harus dimulai dengan satu kata. Iqra alias membaca. Tuhan nyuruh kita itu membaca bukan tanpa alasan. Tapi dengan membaca kita bisa terhindar dari kekejaman manusia yang membuat kita terus bodoh. Dan pesan terakhir saya dalam konten ini adalah mulailah dan tetaplah membaca. Dan ayo kita akhiri krisis intelektual bangsa hari ini secara bersama-sama. Saya LVW dan begitulah luapan antipati saya kepada penguasa kita hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.